Baik, selamat malam Teh Windria. Jadi Iya, selamat eh, malam. di dari Samarinda apa yang bisa kita diskusikan malam ini? Monggo. Windria penasaran bagaimana dengan tulisan dan tanda tangan saya ya? Ya, Apa ya betul. sudah baik? Eh, itu kan sekilas di tulisan saya kemarin tuh ada perjalanan hidup saya ya. Ya. Kalau apa? Saya sih biasanya kalau dari tulisan tangan itu eh, kita kalau di alumni, kalau dari Grafo itu kan pasti tidak akan baca konten dulu, ya. Apalagi yang alumni supaya apa? Supaya kita tidak terpengaruh isi cerita di dalam memberikan analisa gitu. Jadi alumni itu benar-benar mereka melihat apa namanya cirinya, terus informasi dari cirinya apa. Karena kalau yang baru analisa ya bisa terpengaruh. Jadi mungkin misalnya dia nggak ingat apa cirinya itu, jadi dia berusaha mengambil informasi dari isi cerita. Jadi kita biasanya eh, tidak baca isi cerita gitu. Tapi ini dari tanda tangannya ini desain sendiri. Iya, desain sendiri. Akan terus. Karena disuruhnya itu kemarin tuh pakai nama kita gitu, kata Pak ini kan. Terus Itu huruf-hurufnya itu bisa dapetin begitu dari mana? hurufnya. Mm-mm. Sebagian itu belajar sama ini sama Pak Alif. Huruf-hurufnya itu dari beliau. Iya kan dia ngadakan waktu itu pernah tahun lalu apa ya Ya. ngadakan kelas menulis gitu. Jadi kita tiap hari itu disuruh bersyukur gitu. Nulis yang bersyukur setiap hari kayak gitu. Akhirnya jadi tulisannya seperti itu. Iya, karena ada beberapa ciri yang saya yakin sebenarnya apa huruf-hurufnya itu belum pernah ditemukan di tempat lain sih sebenarnya gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Dari cuma satu, kalau saya mau komentar itu kan uh, Windrianya itu ada Y atau tidak, karena di tanda tangannya ada Y, di apa namanya kan kalau sesuai dengan nama itu tidak ada Y-nya. Sebetulnya ada Y-nya karena nama saya itu ada tambahannya sebenarnya Pak. Cuma nama tidak Windrianya ada resmi. Y-nya. Windria nggak ada, cuman saya ambil dari kan nama saya tuh awalnya Delta Windria Raya, tapi saya apa namanya diperbaiki gitu loh Pak. Jadi Delta Cynthia Windria Raya, makanya saya tambahkan Y-nya di Windria. Sudah ubah akte dan KTP maksudnya? Enggak sih, cuman ini aja kemarin itu yang karena Harani saya jelek Pak. Hah? Karena apa kode Harani hidup itu jelek, jadinya Oh, disarankan temen untuk namanya diperbaiki, akhirnya jadi itu, jadi Delta Cynthia Windria Raya. nah Windrianya sendiri Windria atau DRIA? Tadinya nggak ada Y-nya. Oh, tadi sebelumnya nggak? Karena namanya tambah Cynthia tadi kan, jadinya pakai YA Cynthia, diambil Oke. dari situ. Kalau gitu berarti ya sudah, kalau memang apa namanya sudah diubah menjadi tambahan Y, karena kalau tidak ada perubahan sebaiknya memang tidak ditambahkan gitu. Gitu. Terus dengan apa situasi yang dihadapi, apa yang mau didiskusikan antara apa namanya tulisan tangannya, apa situasi yang dihadapi? Situasi yang dihadapin, pengen perbaikan hidup sih Pak ke depannya. Kayak mau tanya ini apa sudah benar gitu, sudah Dalam sesuai konteks itu. dalam konteks apa, Teh Windria?
dalam konteks Hidup itu kan aspeknya macam-macam kan. Kalau kita bicara kerja pikiran saja ya, Teh Windria ya, kita nggak bisa apa namanya meminta sesuatu yang sifatnya general, sifatnya universal. Kita sendiri berpikir bahwa diri kita paham apa yang diinginkan. Nah, kalau dari perspektifnya kerja pikiran itu mesti spesifik gitu. Misal gini, saya kasih contoh. Besok bangun pagi gitu ya. Nah, bangun pagi sebenarnya support pikiran kita itu bisa apa namanya bekerja sesuai keinginan spesifik. Kalau misalnya hanya bilang saya besok bangun paginya itu menurut perasaan kita tahu apa yang dimaksud bangun pagi, tetapi pikiran kita tidak tahu apa yang dimaksud. Apakah bangun paginya jam 1 kah, jam 3 kah, jam 5 kah gitu. Jadi kalau dari kerja pikiran itu kita harus infokan saya mau bangun pagi misalnya jam berapa, jam 5 gitu kan. Nah, pikiran kita akan mensupport. Nah, di kehidupan kita juga salah satu yang bisa membantu kerja kita itu kan kerja pikiran, baik yang pikiran sadar maupun yang pikiran bawah sadar kan gitu. Nah, kalau kita bilang kehidupan yang ingin lebih baik, secara mungkin rasanya kita ngerasa paham apa yang diinginkan, tapi secara kerja pikiran itu pikiran ini sebenarnya secara konkretnya apa yang diinginkan, aspeknya apa yang diinginkan. Nah, itu sudah tahu nggak aspek-aspek dalam hidup kita yang diinginkan Teh Windria itu apa? Kalau itu tidak jelas, maka kan salah satu fungsi diri kita yang berperan besar itu kan kerja pikiran gitu kan, gitu. Nah, itu konkretnya, spesifiknya Teh Windria itu peningkatan kehidupan tuh dalam hal apa, dalam aspek apa? kesehatan, keuangan. Oke, nah itu kan berarti kan sudah contoh konkret gitu ya. Terus apakah saya akan berumah tangga lagi gitu? Kalau berumah tangga nanti ya. Untuk masih bingung untuk menemukan orang yang tepat itu, kayaknya belum dapat orang yang tepat gitu, Pak. Belum menemukan orang yang tepat. Nggak buru-buru juga sih, cuman maunya ditemukan orang yang tepat gitu kan. Nah, kita antara keinginan kita kalau memang sungguh-sungguh itu harus kita rencanakan gitu ya. Dan sekarang kita pakai konteksnya kerja pikiran dulu gitu ya. Misalnya berarti kan tadi misalnya ada kebutuhan soal keuangan, kesehatan, nah misalnya pasangan gitu ya. Kita bedah dulu satu-satu. Keuangan ini konkretnya itu besarnya mau seberapa besar dan kapan mau itu terjadi itu juga harus jelas. Misal besok bangun jam 5 pagi itu apakah sudah jelas? Belum, masih baru separuh jalan. Besok saya ingin bangun jam 5 pagi dalam keadaan segar bugar. Nah, itu baru jelas karena kalau jam 5 bangun jam 5, tapi apakah dalam kondisi bugar atau tidak bugar itu juga masih persoalan lain. Nah, kita ingin peningkatan keuangan itu baru separuh jalan. Keuangannya itu harus kita sebutkan konkret berapa yang diinginkan gitu dan kapan. Nah, itu juga harus dibuatkan tujuannya, istilahnya kita punya tujuan. Di dalam tujuan keuangannya berapa sih besaran keuangan yang ingin dicapai Windria. Nah, Teh Windria tidak perlu menyampaikan secara langsung di sini ya, tapi nanti mungkin PR-nya buat Teh Windria itu harus dibikin secara tertulis juga tujuan keuangannya, apakah itu perlu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Katakan misalnya gini, maksud saya kalau jangka pendek misalnya yang sekarang yang setiap bulan jangka pendek berarti gitu kan dirasa sudah sesuai harapan atau belum. Kalau misalnya katakanlah atau saya tanya sudah sesuai harapan nggak yang bulanannya, ini yang jangka pendek dulu deh misalnya. Gimana sih? Nah, kalau belum berarti kan harus juga dibuatkan tujuannya. Jangka pendek berarti bulanan saya mau berapa. Ada jangka pendeknya satu tahunan gitu, 1 tahun sampai 3 tahun itu mau per tahun berapa gitu.
atau perlu nggak sampai yang jangka panjang 5 tahun ke atas. Sebaiknya dibuatkan perencanaan seperti itu sehingga itu menjadi target bukan hanya sekedar keinginan. Kalau kita hanya pengen ini gitu, berarti kan tercapai tidak tercapai itu bukan sesuatu yang kita tuju secara sungguh-sungguh. Nah, pikiran akan bekerja kalau kita menginginkan itu secara sungguh-sungguh, Teh Windria. Jadi sebaiknya dibikin tertulis saya mencapai. Jadi syaratnya membuat tulisan tujuan keuangan ini juga kita langsung seolah-olah itu sudah terjadi, jadi tidak pakai bahasa akan, jadi kita membuat bahasa akannya gitu. Jadi saya mencapai pendapatan sekian rupiah per bulan, ya. Nah itu sebaiknya dibikin tertulis gitu loh. Ini saya tulis, Pak. Nah bulanannya berapa X rupiah, nah jangka pendeknya butuh nggak gitu. Jangka pendek itu biasa berlangsung nanti 1 tahun sampai 3 tahun ke depan. Nah itu sudah ada belum? Kalau nggak ada, biasanya saya menyarankan sebenarnya direnungkan kebutuhan pendapatan bulanannya berapa gitu kan. Nah ini soal tujuan dulu, masalah persoalan nanti bahwa tercapainya seperti apa, nanti itu proses berjalan ya gitu. Ada komentar dulu sampai di sini? Ini saya lagi mencatat yang tadi saya mencapai pendapatan. Iya, ini konteksnya kan kalau lihat dari yang pejabaran saya itu kan ada grafo bisnis, ada peta kehidupan numerologi, ada hipnosis NLP. Ini dari perspektifnya hipnosis dan NLP untuk kerja pikiran mendukung apa yang kita harapkan. Jadi kalau bahasanya ilmunya NLP, kita perlu membuat apa yang namanya outcome. Outcome itu sesuatu yang menjadi tujuan kita. Nah itu kan dibagi aspek keuangan. Ya kita ingin mencapai berapa kita buatkan. Gitu. Nah kesehatan itu seperti apa spesifiknya gitu kan? Kalau dari tulisan tangannya ini, apakah dirasa nggak kalau informasi dari tulisan tangan ini sih memang ada informasi menonjol sih sudah 3 titik itu, tapi yang paling menonjol itu area pinggang ke bawah, Teh Windria. Ada merasa di situ ada yang perlu dievaluasi tentang kesehatan dari pinggang ke bawah? Iya sih, perut sakit ini. Pencernaan? Iya betul. Nah ya oke, berarti itu kan jadi catatan, berarti kesehatan area pencernaan itu perlu evaluasi. Itu sementara kasih catatan di situ dulu. Saya lihat dulu ya, karena yang menonjol ini di area bawah. Sebentar, di badan juga ada sih. Jadi kalau posisinya saya nggak bisa langsung kalkulasi di mana, tapi saya coba cari dulu titiknya ya. Jadi area badan itu berarti antara dari pundak sampai pinggang itu ada yang dirasakan juga nggak, Teh Windria? Iya, ada punya ini asma. Oh, dada berarti ya. Berarti itu tadi catatannya evaluasi kesehatan pencernaan. Nampak ya Pak ya? Di sininya ya kan saya lihat urutan yang mana yang menonjol dulu. Jadi yang menonjol tadi yang bagian area bawah, berarti pencernaan gitu kan. Nah, pencernaan kan areanya kan benar-benar sudah posisinya yang di mulai area pinggang gitu kan, pinggang perut gitu ya. Kalau area atas berarti tadi dada gitu ya. Nah, coba maksudnya tadi area tengah kalau yang dada. Sekarang atas atas sih enggak sih, belum jadi belum menonjol lah istilahnya gitu. Tapi ada juga di kepala. Tapi kalau kepala itu bisa
persoalan yang dipikirkan atau memang kondisi fisiknya yang mana? Salah Persoalan satu atau barangkali ya. salah dua? Hah? Persoalan barangkali ya. Persoalan ya, lebih kepada Terlalu psikologis banyak ya. mikir, overthinking. Ya, banyak yang begitu. Nah itu minimal disadari dulu lah, disadari. Jadi ini jadi catatan evaluasi untuk aspek kesehatan. Berarti kan area pencernaan, area pernapasan, dan apa namanya beban pikiran, gitu kan. Itu berarti kan konkretnya sudah ada, tinggal nanti apa namanya solusinya di per masing-masing itu apa yang perlu dilakukan gitu. Nah itu solusinya bagaimana itu Pak? Nah, Solusinya. nah kalau solusi nanti kita beralih nanti ke apa namanya nanti mentoring atau dan training ya. Oke, Kita coaching dulu. Kalau coaching kan kita bahas saya mau menggali dulu kondisinya, dan kalau bisa resource solusinya sebaiknya dari Tewindria barangkali mungkin ada yang sudah dilakukan gitu ya, mungkin hasilnya belum sesuai harapan, apakah memang perlu ditingkatkan atau diubah caranya. Oke, siap. Untuk yang nah termasuk yang tadi misalnya kalau pasangan pun tetap dibuatkan apakah itu soal waktu, karena kalau misalnya mengatakan antara pengen punya pasangan tidak buru-buru, ini buat pikiran itu dia menerjemahkannya juga jadinya nanti jadi dia tidak bisa menentukan mau yang mana, mau dapat pasangan atau tidak buru-buru nih, nanti tidak buru-burunya ini bisa durasinya kan juga nggak jelas gitu kan. Gitu. Jadi apakah keinginannya ini sungguh-sungguh, ini kan hak prerogatifnya Tewindria nih. Jadi kalau memang itu menjadi apa namanya kebutuhan ya perlu dituliskan tujuannya, atau bahasa kerennya NLP itu outcome-nya itu perlu ditulis untuk aspek apa namanya kalau di apa namanya NLP itu bilangnya tadi sudah betul ya, aspek kesehatan itu aspek diri, keuangan itu aspek keuangan, terus kalau pasangan itu keluarga. Jadi untuk pasangan itu pertama sama untuk waktu itu mau kapan, plus berarti kan yang terkait dengan apa namanya terkait dengan pasangan itu apa, kualifikasi pasangannya kan. Gitu. Itu kan perlu dituliskan kan kita nggak mungkin mau sembarang pasangan kita mau, ya kan. Jadi kan kualifikasi apa pasangannya seperti apa, dan timelinenya atau kapannya itu juga perlu nih, supaya pikiran kita juga jelas keinginan kita itu kebutuhan yang sungguh-sungguh nggak. Kalau hanya dia sekedar keinginan saja, nah dia wah ini kalau tidak dipenuhi juga nggak apa-apa kan, dia kan akan mengatakan seperti itu, Tewindria. Paham Pak. Nah ini kalau misalnya saya sempat baca aspek yang keuangan memilih menjadi titik-titik di usia ini, nah itu agak jadinya jadinya punya jangka panjang, itu punya target konkretnya betul, aspek keuangannya betul, tapi di jangka panjang gitu kan, jangka ini. Nah ini juga mesti apa namanya menurut Tewindria itu juga mesti diukur dengan target waktu yang ditentukan itu memungkinkan nggak gitu. Insya Allah. Itu, ya. Insya Allah memungkinkan. Ya kalau memang memungkinkan ya berarti kan tinggal dijalankan saja kan, gitu. Ada pertanyaan nggak untuk yang aspek keuangan? Jadi menjadi titik-titik itu angkanya juga mesti jelas sih. Oh iya Pak, ini lagi karena satu juga dua juga buat pikiran, apakah 1, 2, 10, 100 itu hal yang beda-beda gitu. Apakah yang dimaksud dikasih 1 itu
eh, itu sesuai harapan atau bukan gitu. Nah, itu jangan nanti begitu dapat satu kok nggak nambah-nambah karena harapannya apa kan maksud saya bukan satu gitu misalnya ternyata misal berapa gitu. Nah itu mesti jelas gitu. Sama seperti tadi contoh bangun pagi jam berapa gitu. Oke. Kemudian bolehkah Pak saya tahu bagaimana peta kehidupan saya? Peta kehidupan ya. Iya. Pertimbangannya apa minta tahu peta kehidupan? Supaya tahu peta ya Pak. Tahu petanya ya, iya. Jadi kalau Iya, ada apa petanya memang nggak tepat. kan kadang-kadang kan ada yang masih apa punya mental block terhadap keilmuan peta kehidupan gitu ya. Jadi pun kadang-kadang kalau cuma sekedar apa penasaran saja kan sayang gitu kan. Iya. Boleh diketikkan di chat saja tanggal lahirnya supaya saya kalkulasi. Jadi sudah Teh Windria sudah ngikutin ya bahwa sebenarnya untuk mencapai tujuan hidup kita ada tiga aspek ya. Ada aspek diri kita, aspek energi dan peta kehidupan dan apa bahwa peta kehidupan, energi atau masing-masing aspek diri itu bukan satu-satunya aspek yang mensupport kita ya. Jadi dia perlu banyak kalau yang dipakai di kita itu berarti tiga aspeknya itu mesti bekerja secara optimal ya. Jadi bukan seperti ketakutan orang-orang di luar sana, wah ini nanti sifatnya seperti ramalan, ini seperti apa klinik gitu ya. Enggak Pak, saya tidak berpikir seperti itu. Ya nggak apa-apa. Supaya kenapa perlu kita diskusikan? Karena kalau ada mental blocking itu misalnya ada cuman pengen tahu sementara juga adanya apa namanya blocking itu juga kan sebenarnya informasi itu juga nanti juga tidak akan direspon dengan baik juga nanti akan Iya, saya betul. coba entah saya masukkan dulu. Sambil saya kalkulasi, sekarang aktivitasnya apa ya, Teh? Jadi ini ASN saya Pak di kantor dinas sosial. Iya, terus ada jualan online juga. Terus apa ya? Bisnis lainnya sambil ini juga sih saya trader juga Pak. Oh ya. Sebentar. Sebenarnya mulai tahun ini untuk yang keuangan dulu ya Teh. Untuk tahun ini sebenarnya mulai masuk periode bintang keuangan. Nah itu nanti ini berlangsungnya jangka panjang. Jadi tapi di satu sisi secara jangka panjangnya itu yang sedang bersinar itu bintang keuangan sehingga kemudahan apa namanya keuangan itu mulai lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya juga sudah cukup baik, tapi mulai tahun ini juga jauh lebih baik. Cuma khusus untuk tahun ini saja, tahun 2022, masuknya banyak, pengeluarannya banyak, Teh. Betul. Gitu. Nah itu tinggal biasanya jadi persoalan atau tidak jadi persoalan ya itu tinggal apakah memang pengeluarannya itu memang sesuatu yang diperlukan atau tidak, tapi nanti tinggal evaluasi itu secara teknis
teknisnya begitulah ya. Tetapi memang kenapa pengeluarannya itu memang dari peta kehidupan itu memang ada dorongan untuk mengeluarkan. Jadi kalau kadang-kadang memang secara mungkin misalnya perencanaan keuangannya Teh Windria sudah di pos-poskan pengeluaran mana gitu ya yang mau keluar. Nah, dorongan untuk mengeluarkan uang yang lebih besar daripada yang sudah direncanakan memang di tahun ini dorongannya lebih besar gitu. Tahun depan sih udah enggak ya. Jadi bisa tahun ya. depan udah kapok nggak mau minjemin duit. Nah kalau soal pinjeman masih benar-benar. Tahun ini lo bisa dipinjam temen belum dibalikin, ampun. Nah itu dia. Kalau pengeluarannya karena meminjamkan, nah itu perlu menurut saya lebih selektif ya, dipikirkan saja. Apalagi kan banyak di luar sana yang ketika dia dapat pinjaman mudah gitu, tapi ketika harus memenuhi kewajibannya, nah itu yang jadi persoalan. Ya itu coach, sangkut. Orang kadang-kadang mengkomentari maksud saya bilang wah jadi jahat jadi ini. Bukan, karena kita sendiri kan juga kondisi keuangannya kan juga perlu diatur gitu kan, perlu maksudnya dikelola dengan baik lah istilahnya gitu kan. Kalau misalnya yang dipinjamkan ini amanah ya nggak ada persoalan kan gitu kan. Iya betul, tadinya tuh amanah coach. Nggak tahu nih kenapa jadi aminah ini masih. Nah itu dia, lebih seringnya begitu. Kerjanya kalau untuk yang kerjain pokoknya di bidang sosialnya sih sudah cocok lah ya, maksudnya karena ada terlahir dari bintang komunikasi, jadi kemampuan komunikasi Teh Windria ini juga termasuk yang baik. Support untuk bekerja tadi juga di bisnis juga baik Teh Windria gitu. Untuk peta kehidupannya sih termasuk yang baik sih Teh Windria. Alhamdulillah. Ada pertanyaan untuk yang peta kehidupannya? Nanti saya mau ikut kelas deh coach biar tahu lebih banyak. monggo kalau ingin tahu detailnya, kalau biasanya memang Ya, kalau pengen belajar juga. Ya boleh. Tapi coach itu kelasnya offline aja kak coach, nggak ada online lagi? Kalau ada permintaan sih, jadi gini, kadang-kadang calon peserta itu kan unik, dibuka yang online, pengennya offline, dikasih yang offline. Jadi kalau sejauh memang ada kebutuhan sih, monggo saja sih, saya sih mana saja kan. Sejauh ini kan kelas-kelas saya memang yang untuk yang offline juga efektif, online juga kita supportnya juga efektif. Jadi alumni juga setelah selesai pun tetap kita tetap berhubungan di grup ada. Jadi, kalau ada perkembangan apa gitu kan, tetap kita bisa diskusi gitu. Jadi peta kehidupan saya sudah nggak ada hambatan lagi ya coach ya? Ya, kalaupun dianggap kalau tahun ini sih sebenarnya bahasanya bukan hambatan, karena kalau ini berhati-hati dengan pernyataan saya ya. Saya ini pernyataannya netral dulu, karena masuknya besar, kalau ada pengeluaran kan masih dianggapnya balance gitu kan, tapi kan ini kan perlu dijaga dengan berhati-hati. Ini karena ini juga mungkin didengar sama teman-teman yang lain gitu ya. Jadi mesti berhati-hati, peta kehidupan tiap orang itu kan beda-beda, dan kondisi case-nya Teh Windria mengatakan bintang keuangannya sedang bagus,
Ya, jadi kalau tahun ini ada dorongan untuk keluar uang, pun ada pemasukan besar, ada keluar itu pun sifatnya kan masih menjadi piutang kan, karena wajib dikembalikan gitu kan. Dan kalau dianggap sebagai belum bisa dianggap sebagai hambatan lah kan, bukan sesuatu yang konsumtif gitu ya, bukan sesuatu yang Iya, pengeluarannya karena euforia gitu. betul. Nggak ada yang konsumtif juga sih, Coach. Iya, iya. termasuk yang baik sih dari Windria gitu. Alhamdulillah. Karena kalau lihat dari peta kehidupannya ini sudah bahasanya apa? Sudah ditempa pada masa kecilnya untuk menjadi tangguh gitu. Masa Jadi kecilnya kenapa, Coach? Tampaknya ada terlihat apa, Coach? terlihatnya itu banyak kondisi hidup yang membuat mental Tewindria itu jadi kuat gitu. Iya. Ibu saya kan Jawa tuh, sama kayak Bu Yasinta itu, jadi terbiasa dikatain goblok, asu, astagfirullahaladzim. Ya, 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 ya. Ya, ya, kondisi itu sudah terlewati, jadi Iya, itu dijadikan pengalaman saja. Kondisinya ya mungkin banyak hal lah ya, variabelnya kenapa itu terjadi, tetapi itu iya, sudah bisa. Ya betul, kalau mau mencontohkan seperti Ibu Yasinta. Bu Yasinta itu, ini juga termasuk di masa kecilnya mengalami kondisi-kondisi yang cukup signifikan ya, cukup ekstrim, tapi itu bisa dilewati gitu. Iya, Coach. Itu karena ibu saya tidak bahagia ya, Coach ya. Ya, Iya, kita kadang-kadang misal bukan membenarkan perbuatan mereka, bisa jadi kadang-kadang kita menganggap mungkin ada keterbatasan, misalnya karena pengetahuan karena Ya pendidikan betul, zaman dulu kan tidak ada yang healing-healing kayak zaman sekarang ya. Ya, ya, Inner betul, child, berdamai betul, dengan inner child, betul. nggak ada zaman dulu. Kita kan zaman sekarang kan dimudahkan untuk mendapatkan informasi kan gitu Iya kan, betul, dengan betul. Asal mau kondisi. belajar bisa ya, zaman sekarang. Betul. Dan apalagi maksudnya dari secara peta kehidupannya sendiri untuk yang Tewindria ini kan kedepannya itu, dan maksudnya hari ini dan seterusnya itu kan sudah bahasa saya terbangun jalan yang mulus lah istilahnya. Amin, ya Allah, amin. Tinggal dikelola dengan baik saja gitu. Cuman paling catatannya sama seperti jadi ini klop dengan dengan tulisan tangannya Tewindria. Jadi yang secara keuangan baik-baik saja, bintang keuangannya termasuk yang bersinar, tapi yang perlu jadi perhatian ya sekali lagi ya di kesehatan. Jadi cocok antara tulisan tangan dengan peta kehidupannya, ini memberikan informasi. Saat ini ya ditahan-tahan, belum cuman berusaha untuk diabaikan lah gitu ya, tapi sebaiknya karena tadi sudah ada concern untuk bidang kesehatannya, sungguh-sungguh untuk mulai mengevaluasi, mencari solusi terkait dengan itu gitu, karena kalau tidak nanti di jangka panjang gitu ya, nah itu bisa jadi satu yang serius. Oh iya, Coach. Oke. Jadi mumpung sekarang sudah ini ya, jadi diantisipasi. Iya, menurut saya bahasanya kan sayang, secara uangnya nanti ada, tapi uangnya nanti dipakai hanya untuk Ya betul. dipergunakan untuk mengobati, kan sayang gitu kan. Lebih baik buat bersenang-senang, jalan-jalan ya, Coach. Iya, sekarang kita korektif sudah ada ya, kita coba lakukan, semoga bisa sembuh jangka panjang. Sebaiknya mulai itu tulisannya diperbaiki gitu ya, Coach. Ngaruh nggak sih, Coach, misalnya kita memperbaiki tulisan dengan kesehatan? Grafoterapi jadi ini memang kan sebenarnya materi untuk kelasnya grafoterapinya CBHA. Nah, di sana kan memang dibahas dari semua aspek, 16 aspek besaran. Nomor 1 itu kan kesehatan.
terus terang karena dia cirinya misalnya seperti ciri yang menonjol di Tewindria ini sudah memang perlu korektif dari yang non grafoterapi. Dari grafonya kita hanya bisa memantau apakah solusi yang kita lakukan dari teknik non grafo itu sesuai dengan harapan nggak, perbaikannya atau kesembuhannya sesuai harapan nggak gitu. Karena ini sebenarnya secara ciri itu kan sudah menonjol. Jadi bahasanya menonjol saya, kalau saya tidak perlu melihat secara khusus, berarti itu kondisinya sudah cukup serius sih Tewindria. Gitu. Nah kalau dia sudah serius, kalau untuk aspek kesehatan grafoterapi itu untuk monitoring gitu. Sejauh mana solusi yang kita lakukan dengan teknik non grafo itu membawa kesembuhan buat Tewindria gitu. Iya. Namanya juga usahakan ikhtiar kita. Iya. Jangan sampai maksudnya kalau kita tidak pantau, kita hanya ikuti saja, ternyata belum sesuai harapan. Nah itu tidak terpantau kan juga sayang gitu kan. Nah sambil kalau melakukan treatment di kesehatannya, kita pantau bahwa treatmentnya itu berhasil atau tidak. Nah itu baru dipantaunya di tulisan tangan gitu. Ya, Kecuali kalau misalnya yang aspek tadi yang di overthinking itu, nah itu bisa grafoterapi untuk yang karena nanti kan biasanya bisa berbentuknya kecemasan gitu. Iya betul. Satu sih sebenarnya tadi di awal mau saya tanyakan, ini jadi nggak saya tanyakan karena tadi sudah mengasih data peta kehidupan. Tadinya lihat dari memang di grafonya itu ada pengaruh dari dari masa lalunya gitu. Apa itu coach? Nah, saya nggak tahu konten tadi yang tentang masa lalunya seperti apa, tetapi ini ada dampak dari masa lalunya. Saya berasumsi ya, ini Tewindria, ini saya mau berasumsi dulu ya. Kalau nggak betul dikoreksi saja. Karena tadi sempat tadi Tewindria bercerita tentang ibunya. Nah, kalau ibunya di masa tadi rentang peta kehidupan tadi sekitar masa-masa kecil sampai sebelum 10 tahun itu kan ada kebutuhan kasih sayang dari ibu dan orang tua, sementara itu kan tidak terpenuhi gitu. Jadi pikiran bawah sadarnya atau tidak disadarinya itu merasa ditolak oleh keluarga atau ibu. Nah ini membuat nggak disayang gitu. Ya, ini asumsi saya. Nah kalau memang betul, nah ini kalau di tulisan tangannya itu membentuk satu ketika ada orang-orang yang bisa memberikan kenyamanan gitu ya, entah teman, sahabat atau keluarga yang lain. Ini membuat nggak enakannya Tewindria pada orang-orang itu. Nah, apakah nggak enaknya itu berbentuk tadi misalnya mudah meminjamkan uang? Nah, iya. Nah, karena gini, ciri yang pengaruh masa lalu ini kalau ternyata orang dekat ini, orang yang maksudnya bisa membuat Tewindria nyaman ini, itu adalah oknum Tewindria gitu. Nah artinya apa? Artinya dia bisa memanfaatkan Tewindria gitu loh. Nah itu coach. Ada benarnya. Tadi yang ingin bertanya itu, cuman karena sudah lihat dari peta kehidupan, oke, berarti pengaruh dari masa lalunya itu. Nah itu juga perlu perlu lebih rasional. Kalau Tewindria nonton yang acara yang barusan Sabtu kemarin ini, kan Mbak Diana juga sempat bercerita seperti itu gitu kan, gitu. Tadinya muda. Tapi dia karena pengaruh yang di tulisan tangan dari ciri yang lain.
mudah apa namanya menolong orang lain gitu ya. Yang pada Menolong, tangannya dibilang panjang itu ya ujungnya ya ya, Pak. ya. Nah kalau Teh Windria Ya, apa nonton itu, jadi nah yang bener ditolong banget. ini layak ditolong nggak gitu loh. Nah itu. Sering sekali bahasa saya itu kan kalau dia oknum, nah kan di satu sisi karena pengaruh masalahnya Teh Windria merasa, wah kalau saya apa namanya nggak berbaik-baik sama dia, saya nanti jadi kehilangan gitu. Nah itu. Jadi Itu salah ya. terus, hah? Jadi salah ya kan? Apa ya? Salahnya itu kan jadi menimbulkan efek yang merugikan kan, karena Ini yang merugikan. si orang ini itu juga jadinya memanfaatkan kondisinya Teh Windria. Kalau Betul. ternyata dia orang yang maksudnya baik, memang apa ya hubungan yang memang saling sama-sama menguntungkan, itu kan baik-baik saja kan. Iya, Coach. Iya. Itu sih yang dominan dari tulisan tangannya, tapi sudah terkonfirmasi di peta kehidupannya sih. Nah itu yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak itu, jadi kemandirian, dalam artian kemandirian terhadap kebutuhan psikologis dari orang lain itu benar-benar itu harus dikelola dengan baik. Saya tahu kalau tidak menemukan caranya memang tidak mudah sih, Dewi, gitu kan. Nah itu. Itu kan sesuatu yang terbentuk dari masa kecil sekian tahun, apa namanya, ada kebutuhan kasih sayang. Kalau Jadi saya itu waktu kecil tuh om sih yang sering ngerjain. Mungkin maksudnya bercanda. ya Tapi jadinya tuh kayak masuk alam bawah sadar gitu, kok saya dibilang anak pungut, dapat di tempat sampah karena ada saya itu ganteng gitu daripada saya gitu kan. ya Jadi ya ada itu lebih disayang gitu sama orang tua juga. iya. Dan dikonfirmasi dengan om kalau saya itu anak pungut. Nah, jadilah saya merasa nggak disayang. Terus ibu saya, kalau misalnya saya tanya, ibu sayang kakak. Harusnya kan jawab aja iya gitu loh. Tapi ibu jawabnya enggak. Iya. Walaupun mungkin jawabannya itu bercanda maksudnya. Tapi namanya anak kecil kan maksudnya enggak. Ya berarti nggak disayang gitu, Pak. Betul. Jadi kan Ya. apalagi di umurnya kalau masih anak-anak itu kan belum bisa menyaring, memilah informasi, kan apa namanya pikiran juga kan jadi bingung antara jawaban begitu bercanda atau tidak, tapi juga ada perlakuan juga misalnya tidak sesuai harapan, jadi kan semakin apa menguatkan jawaban yang Iya. diberikan gitu kan. Nah itu Tambah lo merasa itu merasa nggak eh, disayang. kan peristiwanya sudah di masa lalu. Nah itu harus sudah di apa namanya sudah harus bahasa sekarang ya harus bisa move on dari keadaan itu. Kalau Ya, kalau Pak, insya enggak Allah ini. ya membentuk pola karakter yang itu jadinya pengennya apa namanya bisa tegas sama orang-orang yang nggak lain, tapi dorongannya ini karena si orang dekat ini memang juga dia bisa misalnya memberikan kenyamanan Dalam hati psikologis, gitu. rasanya juga nggak tega gitu kan. Nah itu. Tapi saya baru-baru ini tega kok, Coach. Hah? Gimana, Teh Windria? Baru-baru ini tega mengkat orang yang toksik gitu. Ya, kalau gini, yang dimaksud di pengaruh di ininya kan, kalau orang-orang yang sudah jelas apa namanya toksik, orang-orang yang jelas-jelas juga apalagi tidak bisa memberikan kenyamanan psikologis dan bukan orang dekat, itu tidak ada persoalan Teh Windria apa namanya melakukan keputusan apapun. Tetapi kalau misalnya orang ini orang dekatnya Teh Windria atau dia juga bisa memberikan apa namanya kebutuhan yang di masa lalu tidak didapatkan, walaupun itu sesuatu yang bentuknya tidak disadari. Nah ini yang keputusannya bisa jadi subjektif, Tewindria.
Nah, itu ada nggak orang-orang dekat yang masih begitu? Insya Allah sudah nggak ada sih coach. Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Kalau kemarin memang ada. Ya. Baru awal bulan tadi coach. Ya, semoga bisa apa namanya kedepannya itu benar-benar protektif terhadap hal-hal yang seperti atau orang-orang yang seperti itu sih, Dewi. Amin. Ya. Monggo, ada hal apa lagi? Kayaknya udah itu aja ya coach yang di Cukup. sini. Iya, sepertinya sudah yang saya mau tahu sudah semua. Sudah semua ya. Iya. Oke, Penasaran itu nanti yang perbaikan apa grafoterapi nanti lah ya. Ya, grafoterapinya ya terserah nanti dilihat aja kebutuhannya apakah berjodoh dengan paket apa namanya grafoterapi atau memang sekalian apa mungkin untuk teman-teman yang lain kenapa misalnya perlu belajar lengkap ya analisa dan terapi supaya menghilangkan ketergantungan terhadap grafolognya, misalnya contohnya ketergantungan terhadap saya. Kalau misalnya tidak punya ilmunya itu kan berarti kan setiap perbaikan itu kan mesti apa di monitoring oleh saya gitu kan, gitu, atau oleh grafolognya gitu kan. Apakah ini berlangsung jangka panjang? Sementara kan kepribadian manusia, psikologis manusia itu kan dinamis seumur hidupnya gitu kan. Gitu. Cukup, Dewi Indria? Cukup, Coach. Ya, oke, kalau cukup, terima kasih untuk sharingnya malam ini. Sehat selalu, dan lebih sukses lagi ke depannya. Saya juga terima kasih. Amin. Ya, terima kasih, Dewi Indria. Amin. Terima kasih.